Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah membahas rukun iman yang ke-6, percaya pada takdir. Oke. Sekarang kita kembali kepada kepercayaan pada takdir. Hal yang menarik bahwa sebenarnya dulu saya sudah pernah katakan ada akidah, ada kepercayaan. Kita pegang akidah yang dasarnya kuat. Percaya, boleh percaya, tetapi bisa jadi yang Anda percaya itu tidak termasuk akidah. Dulu waktu kita bicara tentang hari kemudian, saya beri contoh, kita harus percaya bahwa manusia akan dibangkitkan Allah setelah kematiannya, tetapi apakah dibangkitkan dengan ruh jasadnya atau ruhnya saja, itu bukan akidah. Yang mau percaya dengan ruh dan jasadnya silahkan, yang tidak mau percaya tidak apa-apa. Yang penting dia harus percaya bahwa setelah kematian ada hari kebangkitan. Karena beginilah juga kita menyangkut takdir. Ada ulama yang tidak memasukkan takdir dalam rukun iman. Ada yang Syekh Muhammad Abdu berkata, 3 rukun iman, bukan 6. Apa itu? Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada hari kebangkitan. Dalam percaya pada Rasul, banyak rinciannya. Percaya jin atau tidak? Percaya ada jin? Harus percaya. Tapi tidak perlu dikatakan itu rukun. Ya kan? Ada sorga. Tidak ada di rukun iman. Ada neraka. Tidak ada di rukun iman. Itu harus percaya. Walaupun dia tidak termasuk rukun iman. Ya kan? Nah, ulama-ulama Ahlus Sunnah memilih suatu hadis yang kemudian mereka namakan rukun iman. Itu hadis Jibril. Waktu Jibril datang bertanya pada Nabi, apa itu iman? Nabi menjawab, tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadarihi khairihi wa syarrih. Itu hadis. Ada hadis lain yang berkata, percaya pada hari kemudian dan mandi wajib. Jadi beda-beda. Semua berkata wajib. Mandi wajib itu. Ya kan? Tetapi masuk rukun atau tidak? Tidak ada yang berkata masuk rukun. Jadi beda-beda itu. Nah, kita sekarang mau bahas dalam ilmu tauhid ada yang dinamai qadha, ada yang dinamai qadar. Percaya pada qadha dan qadar. Nah, kita lihat. Qadha itu adalah ilmu Tuhan menyangkut segala sesuatu yang terjadi atau akan terjadi sesuai dengan rincian dan waktunya. Allah tahu semuanya itu. Tetapi ilmu Allah itu beda dengan ilmu manusia. Beda dengan pengetahuan kita, banyak bedanya. Saya beri contoh. Ilmu Allah itu perbedaannya yang pertama pada objeknya. Manusia objek ilmunya terbatas. Allah ala kulli syai', segala sesuatu dia ketahui. Yang kedua, ilmu Allah itu jelas. Ilmu manusia itu remang-remang. Nah, yang ketiga, ilmu Allah itu kekal. Ilmu manusia itu hari ini saya tahu, besok saya lupa. Ya kan? Hari ini saya tidak tahu,
tiba-tiba saya tahu, itu ilmu manusia. Karena itu dalam ilmu manusia ada kebetulan. Ilmu Allah tidak ada kebetulan. Karena dia sudah tahu semuanya. Ilmu Allah itu mendahului apa yang diketahuinya. Wujud dari yang diketahuinya. Manusia baru tahu kalau wujudnya ada. Itu Imam Ghazali kasih contoh. Yang menciptakan catur itu, yang menciptakan permainan catur, itu dia sudah tahu bahwa gajah geraknya harus begini. Benteng geraknya harus begini. Dia sudah tahu. Sebelum dia sebarluaskan ilmu itu. Ya. Dia bilang Allah begitu. Dia sudah tahu. Ini begini nanti, ini begini. Sebelum ada. Yang terpenting. Yang ini biasa orang keliru. Ilmu itu bisa diibaratkan dengan senter. Gelap. Saya senter. Ini ada gelas berisi air. Oke? Apakah dengan senter ini saya bisa menjadikan gelas itu hanya setengah airnya? Sifat ilmu itu kasyifah istilahnya. Hanya membuka tabir sehingga saya tahu. Dia tidak punya pengaruh pada ini tadi. Tidak ada pengaruhnya. Oke, nah sekarang kita lihat manusia. Ilmu Allah, qadha itu Allah tahu ini nanti bakal jatuh. Apakah pengetahuan Allah menjadikan dia jatuh? Ini nanti masuk surga. Itu nanti masuk neraka. Apakah pengetahuan Allah itu yang menjadikan dia masuk neraka dan masuk surga? Saya beri contoh. Jalan licin. Ada yang taruh lagi kulit pisang. Satu orang berjalan di situ. Saya terus bisik di samping saya. Ini orang bisa jatuh karena ada kulit pisang. Ternyata dia jatuh. Apa karena saya tahu maka dia jatuh? Tidak ya? Oke. Jadi qadha itu pengetahuan Allah menyangkut segala sesuatu, tapi dia tidak punya pengaruh pada orang itu. Dia cuma tahu. Itu artinya qadha. Qadar, kita lihat qadar. Percaya pada takdir. Takdir itu artinya ukuran. Kita ambil contoh. Bola karet. Saya lempar ke tembok. Melenting dia. Berapa jauh lentingannya? Anda bisa berkata sekuat. Ada ukurannya. Kalau Anda melempar tidak kuat, lentingannya sekian. Kalau Anda melempar kuat, lentingannya sekian. Ada manusia. Nah, kita lihat sekarang. Orang yang paling kuat di dunia. Dia ambil bola karet, dia lempar ke tembok. Bisa sampai di ujung dunia. Ada juga ukurannya manusia. Mobil, ini ukuran nih. Mobil balap beda dengan mobil biasa. Ya. Mobil baru beda dengan mobil tua. Ada ukuran kecepatannya atau tidak? Sekuat Anda menekan gas, sekuat itu mobil melaju, tetapi dia tidak bisa melaju melebihi ukuran yang diciptakan oleh pembuat mobil. Saya pakai mobil biasa mau mencapai 300 km sejam, tidak bisa. Ukurannya cuma 200. Ya kan? Dan 200 itu juga kalau Anda tekan gas. Kalau tidak tekan gas, kalau tidak nyalakan mesin, semua ada ukurannya. Itu artinya takdir, ukuran.
Itu sebabnya Allah berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika takdir. Perjalanan matahari ini ada ukurannya. Ukurannya jelas sekali. Sehari jam sekian ini, jam sekian begini. Wal qamar qaddarnahu manazil. Hujan yang turun Allah berikan takdir. Oh, ini ukurannya sekian. Itu percaya pada takdir. Dalam arti Allah mengatur segala sesuatu dengan ukuran-ukurannya. Tetapi Anda tidak tahu persis segala takdir Tuhan. Berapa rezeki Anda? Anda tahu atau tidak? Kerjalah sekuat kemampuan Anda. Kalau Anda tidak kerja, tidak dapat. Kerja sekuat kemampuan Anda. Dan kalau Anda sudah maksimal, sudah mentok, udah. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Jadi takdir itu bukan hanya pada yang buruk. Ada orang berkata, lahir, kawin, jodoh ya, mati, takdir Tuhan. Itu betul. Tapi bukan cuma itu dong. Anda duduk di sini, takdir Tuhan. Anda dengar ini, takdir Tuhan. Semua diukur. Bagaimana Tuhan? Kalau Anda ingin dari rumah kemari dan Anda keluar rumah jam sekian, ada ukurannya, Anda sampai di sini jam sekian. Itu takdir Tuhan. Jadi kepercayaan kepada takdir itu sebenarnya kepercayaan pada pengaturan sistem yang ditetapkan Allah. Segalanya ada sistemnya, ada ukurannya. Siapa yang bilang cuma kelahiran takdir Tuhan? Sekarang bisa enggak orang atur hari apa dia lahir? Bisa. Bisa kan? Udah disesar dia. Udah jangan dulu hari ini dok, ini masih itu. Coba lihat. Bisa enggak oh saya enggak mau gadis itu, saya mau gadis ini. Bisa Anda usahakan, tetapi Anda punya takdir. Jadi jangan segalanya kalau tidak menyenangkan terus takdir. Segalanya ada takdirnya, tapi Anda bebas memilih takdir-takdir Tuhan itu. Itu artinya percaya pada takdir. Itu artinya qada dan qadar. Qadar itu ukuran-ukuran yang ditetapkan Tuhan yang sesuai dengan ilmunya. Dengan demikian, orang salah satu kekuatan ajaran Islam ini adalah kepercayaan pada takdir. Kalau difahami secara benar. Kalau difahami secara keliru, kita duduk aja ini, tunggu aja takdir Tuhan bagaimana. Enggak. Anda berusaha, setelah selesai usaha Anda dan terjadi apa yang terjadi sesuai dengan sistem itu, kalau tidak menyenangkan Anda tidak akan menyesal. Ini sudah takdirnya Allah begini. Itu biasa orang bilang begitu, tidak menyesal. Saya sudah usaha, takdir Tuhan seperti itu. Sayangnya banyak orang yang tidak mau berkata takdir kalau senang. Mestinya dia berkata, alhamdulillah Tuhan takdirkan seperti ini. Nabi menggarisbawahi, antu'mina biqadarihi khairihi wa syarrihi. Jadi kalau menyedihkan, katakan, saya udah usaha ini memang Tuhan punya mau. Saya terima, legowo. Yang penting saya sudah usaha. Sama kalau Anda orang misalnya berkata begini, oh di sana ada pembagian hadiah. Anda berkata, saya malas pergi. Tiba-tiba hadiahnya besar. Jangan nyesel. Anda yang tidak mau pergi. Kalau Anda pergi dapat. Baik. Kita tadi sudah terangkan qada dan qadar bagaimana. Kita sekarang mau bertanya. Pembunuhan itu sudah diketahui Allah atau belum? Sudah, walaupun belum terjadi. Sudah. Kalau begitu dia qada atau bukan? Qada.
Qadar sekarang. Orang yang ditembak kepalanya ke jantungnya, biasanya mati atau tidak? Mati. Itu adalah suatu sistem yang ditetapkan Allah atau tidak? Sistem. Oke. Itu qadar. Nah, saya tambahkan, tadi saya belum terangkan. Dalam qadar ini, dalam sistem yang ditetapkan ini, bisa dibagi dua. Ada yang dinamai sunnatullah, ada yang dinamai inayatullah. Dua-duanya ada sistemnya. Sunnatullah itu kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. Kalau begini, begitu. Karena itu misalnya Islam berkata, jangan main-main dengan senjata. Karena biasanya kalau main-main dengan senjata ada pelornya bisa kena orang. Takdir atau tidak itu? Takdir. Misalnya di pesawat, jangan membawa bahan peledak. Karena kalau meledak bisa, itu sistem, itu takdir. Ada ukurannya kalau begini, ada ukurannya kalau begini. Itu kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. Tetapi ada juga yang dinamai inayatullah. Itu juga sistem. Inayatullah ini berbeda dengan sunnatullah. Orang yang pesawatnya meledak, sunnatullah, kebiasaan yang terjadi, semuanya tewas. Itu takdir. Satu orang yang selamat dari puluhan orang yang tewas dalam pesawat yang jatuh, itu inayatullah, pertolongan Allah. Itu juga takdir, ada sistemnya. Jadi takdir itu, pembunuhan ini masuk dalam sistem. Bisa jadi sistem sunnatullah, bisa jadi sistem inayatullah. Ya kan? Jadi tidak ada yang terjadi kecuali ada sistemnya. Saya mau minum, ada sistemnya yang ditetapkan Allah. Ambil itu air. Begitu saya ambil, saya haus kan? Ada dorongan dari dalam saya. Begitu saya minum, sistemnya hilang kehausan Anda. Itu sistem, itu takdir. Ada ukurannya. Jadi tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Walaupun ada takdir dalam arti sunnatullah, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi, ada takdir yang berupa inayatullah, pertolongan.